Di episode kemarin, kita diperlihatkan pertarungan Ilshin melawan Seong Mina, serta alasan mengapa Seong Mina menyegel kekuatan Seong Miri. Penasaran dengan lanjutannya kan? Oh iya, maaf ya kalau episode kali ini telat banget, hehehe. Langsung saja, selamat dinikmati. Hari ini adalah hari yang cerah, gunung nampak terlihat sangat indah. Belalang pun sampai berpuisi karena melihat keindahan alam dengan cuaca yang cerah. Terlihat bangunan seperti villa bertema klasik di tengah-tengah hutan. Di sana terlihat Seong Mina sedang tidur sambil mengisap jempolnya. Saat ini Ilshin sedang mengeluh karena skill penyembuhnya tidak bekerja. Ia kemudian meminta saran kepada para konstelasi yang mendukungnya. Apa yang harus ia lakukan untuk menyembuhkan Seong Mina? Eternal Seeker mengatakan bahwa semuanya bisa diselesaikan dengan tubuh yang kuat. Mulailah pelatihan otot sekarang juga. Saat mendengar itu, Ilshin mulai kesal karena sarannya sangat tidak masuk akal. Ia kemudian minta pendapat yang lain. Sesaat kemudian All Slashing Heavenly Swords muncul dan mengatakan bahwa Seong Mina sedikit lagi akan meninggal. Bagaimana jika Ilshin memberikan Seong Mina untuk dipersembahkan kepadanya? Ilshin yang mendengar itu langsung murka. Ia memaki All Slashing Heavenly Swords dan menyuruhnya untuk pergi karena ia tak minta pendapatnya. Sesaat kemudian Everlasting Bountiful Prosperity menjelaskan bahwa Ilshin sebenarnya bisa menyembuhkan Mina dengan kekuatan penyembuhannya. Namun syaratnya Ilshin harus menjadi dewa kelas tinggi. Ilshin baru mengetahui jika dewa memiliki kelas tingkatan. Dan itu sangat berpengaruh dengan kekuatannya meskipun kekuatannya itu di kelas rendah. Ia kemudian mengatakan pada Everlasting Bountiful Prosperity bahwa ia masih belum melewati quest dewa kelas rendah. Jadi sarannya bakal ditolak. Sekejap ia pun teringat sesuatu meskipun ingatannya sedikit samar-samar. Jadi setelah Ilshin pingsan, muncul notifikasi sistem bahwa kemampuan Authority Soundless Trapping Nikmare telah terpenuhi. Monster bunga mawar pun seketika muncul. Ia kemudian mengingat kejadian saat Cahai Gangsan merengek ketakutan. Ternyata itu adalah ulah dari kemampuannya. Tiba-tiba banget Ilshin merasakan bahwa dirinya sangat cerdas. Ia kemudian menghubungi Soundless Trapping Nikmare dan menyuruhnya untuk menjelaskan sesuatu padanya. Soundless Trapping Nikmare langsung muncul dan menjelaskan, kalau seseorang telah tertelan oleh monster bunga, maka tidak ada cara untuk menolong mereka. Ilshin langsung panik. Ia bertanya apakah kondisi mereka akan terus seperti ini. Soundless Trapping Nikmare membenarkan perkataan Ilshin. Ia kemudian menjelaskan hanya ada satu cara. Ilshin kemudian bertanya bagaimana caranya. Setelah mendengar penjelasan dari Soundless Trapping Nikmare, wajah Ilshin mulai memerah. Ia bertanya sekali lagi pada Soundless Trapping Nikmare apa tidak ada cara lain. Soundless Trapping Nikmare pun menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Kemudian keesokan harinya, Ilshin terbangun karena cahaya matahari yang menyinari wajahnya. Saat terbangun, ia tak bisa berkata apa-apa. Seong Mina saat ini masih tertidur pula seperti hari-hari kemarin. Ilshin pun berinisiatif menaikkan selimut Seong Mina. Namun siapa sangka Seong Mina tiba-tiba membuka matanya. Seong Mina bangun dan bertanya, Ilshin mau pergi kemana? Ilshin pun menjawab, ia mau menyiapkan sarapan. Ilshin pun bertanya apakah Seong Mina mau sarapan nasi. Seong Mina pun dengan ekspresi tersenyum mengatakan bahwa ia mau makan. Ia saat ini sangat lapar. Ilshin pun melirik Seong Mina dan berkata dalam hati, sepertinya saran dari Soundless Trapping Nikmare sedikit bekerja. Namun ia masih ragu. Ia takut kalau ingatan dan jiwa dari Seong Mina berbeda. Ia kemudian menghampiri Seong Mina dan mulai bertanya kepadanya. Siapa namanya? Apa hal yang disukai? Seong Mina menjawab bahwa namanya adalah Seong Mina. Hal yang dia sukai adalah Miri, adiknya. Ilshin bertanya apa hal yang paling tidak disukai. Seong Mina pun mengingat monster bunga. Ia seketika merinding dan menjawab bahwa ia sangat takut sama bunga. Ilshin pun baru sadar bahwa ia hanya bisa mengembalikan mentalnya seperti anak kecil. Ternyata saran dari Soundless Trapping Nikmare adalah Ilshin tidur di dekat dengan Seong Mina agar mimpinya bisa terbagi dan bisa mengembalikan semua ingatan dari Seong Mina. Ilshin dengan cemas berkata bahwa mungkin dia kurang tidur jadi Seong Mina belum sembuh sepenuhnya. Ilshin kemudian membuka berita pada ponselnya. Ia sangat ingin mengembalikan Seong Mina secepatnya. Namun dengan kondisi Seong Mina saat ini sangat tidak mungkin. Ia takut akan dituduh sebagai seseorang yang berbahaya. Jadi untuk sementara Ilshin memutuskan untuk menjaga Seong Mina di sebuah villa saat mereka bertarung beberapa hari lalu. Dengan kesal, ia terpaksa harus bersembunyi hingga Seong Mina bisa kembali seperti semula. Lokasi Ilshin saat ini berada di pedalaman gunung. Jadi mungkin mereka tidak bisa menemukannya dengan mudah. Namun Ilshin saat ini harus memberitahu Miri dan menjelaskan detailnya. Di depan villa ada Sword Demon yang sedang berlatih dengan pedang yang sangat besar. Oh iya, untuk karakter Sword Demon, admin ganti namanya jadi Mas Ucup.
soalnya ribet ngetik Sword Demon hehe. Saat Ilshin keluar dari villa, Mas Ucup melirik ke arah Ilshin. Kemudian ia datang dan menunduk sembari mengucapkan, "Selamat pagi Inci Bos." Ilshin pun bertanya kepada Mas Ucup, "Apakah latihannya lancar?" Mas Ucup menjawab bahwa latihannya sangat lancar. Ia kemudian mengeluarkan sebuah buku. Ternyata itu adalah buku tentang bagaimana menjadi swordsmanship. Isi buku itu menjelaskan tentang cara mengalahkan swordsmanship yang sudah ada. Ilshin bergumam dalam hati bahwa ia membeli buku itu dengan harga mahal agar Mas Ucup menjadi lebih kuat dan dapat berguna baginya. Ia kemudian mengira bahwa promosi quest untuk dewa kelas rendah akan mustahil. Seketika Ilshin menggaruk kepalanya, ia mulai mengeluh lagi. Bagaimana bisa seseorang mendapatkan 1 miliar atau bahkan 10 kelas S menjadi pengikutnya? Tiba-tiba sistem memberikan notifikasi bahwa Ilshin mendapatkan 2 pengikut kelas S atau lebih tinggi. 2 pengikut yang ditambahkan adalah Ilho dan Anti. Ilshin pun terkejut. Mas Ucup yang melihat Ilshin bengong pun bertanya kepadanya, "Apakah bos baik-baik saja?" Ilshin kemudian refleks membuka ponselnya. Ia bergumam bahwa akhir-akhir ini ia jarang membuka game dan memperhatikan pengikutnya. Namun tiba-tiba Ilsho dan Anti menjadi kelas S. Itu sungguh keajaiban. Ia kemudian berspekulasi bahwa Mas Ucup juga bisa menjadi kelas S. Ilshin pun mengetahui bahwa mustahil untuk membuat hunter kelas S menjadi pengikutnya, jadi ia memilih untuk membuat pengikutnya menjadi kelas S. Mas Ucup memegang buku sambil keheranan melirik ke arah Ilshin. Ilshin melanjutkan lagi, itulah mengapa dia menginvestasi 20 juta koin untuk buku itu lalu dia mendapatkan pedang besar sebagai bonusnya. Namun saat membaca notifikasi sistem yang mengatakan bahwa swordsmanship terbaik adalah membuang pedang dan berduel dengan tinjumu, itu jauh lebih kuat daripada pedang. Ilshin mulai murka dan merasa ditipu lagi oleh sistem. Saat mengingat itu, ia tambah murka lagi ketika tahu bahwa barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Namun Ilshin mulai terbiasa dan kedepannya mulai belajar ikhlas dan sabar. Beberapa saat kemudian, ia menonton Mas Ucup yang sedang latihan dengan pedang barunya. Kemudian Ilshin berniat untuk sedikit membantu Mas Ucup. Ia kemudian membeli banyak potion extra joss dan memberikan alasan bahwa item ini sangat bagus untuk pertumbuhan. Mengingat Ilho dan Miri yang bertumbuh pesat karena sering minum potion extra joss. Ilshin kemudian memanggil Mas Ucup untuk mendekatinya dan meminum potion extra joss yang sudah disiapkan. Seketika, Mas Ucup terharu dan berterima kasih kepada bosnya. Ilshin pun mengatai dalam hati bahwa orang ini terlalu banyak nonton drama sejarah. Sifatnya mirip dengan karakter figuran di sana. Ilshin pun dengan tegas menyuruh Mas Ucup melanjutkan latihannya setelah meminum extra joss. Ia akan menyiapkan sarapan. Mas Ucup pun melarang Ilshin. Ia ingin Ilshin duduk diam dan biarkan ia yang membuat sarapan untuk Ilshin. Namun Ilshin menyuruh Mas Ucup untuk latihan. Karena jika Mas Ucup menjadi sangat kuat, itu terhitung sangat membantunya. Mas Ucup dengan nada serius mengatakan bahwa ia akan memastikan dan memenuhi ekspektasi bosnya. Terlihat di belakang Ilshin, Mas Ucup sedang menangis dan bergemetar karena ia akan bersungguh-sungguh dalam memenuhi ekspektasi Ilshin. Namun Ilshin saat ini memegang ponselnya dan mencari resep untuk membuat menu sarapan yang sangat enak. Saat asik mencari resep, tiba-tiba ada notifikasi berita darurat dari hunter kelas S, Baek Yu-hyun. Ia memperingatkan teroris yang menculik Seong Mina. Kalau berani menyentuh Seong Mina, ia akan mematahkan leher orang itu. Ilshin membaca itu pun langsung shock. Seketika, tiba-tiba ada sebuah serangan dari belakang Ilshin dan Mas Ucup. Terdengar seseorang memanggil mereka berdua. Seketika Ilshin dan Mas Ucup melirik ke arah datangnya serangan itu. Ternyata orang yang datang adalah hunter berambut merah yang pernah diperlihatkan sebelumnya. Ia bertanya dengan ekspresi serius kepada Ilshin, "Di mana Seong Mina?" Seketika sistem memberikan notifikasi penilaian. Orang ini bernama Baek Yu-hyun, usia 26 tahun. Catatan khusus dia mempunyai api yang sangat hebat. Mas Ucup kaget. Ilshin pun bertanya, "Kau Baek Yu-hyun?" Mas Ucup pun kesal. Ia bertanya pada Baek Yu-hyun, apakah ia tidak mengenal siapa orang ini. Baek Yu-hyun pun bertanya balik, "Memangnya siapa?" Mas Ucup pun memperkenalkan Ilshin. Dia adalah Sword God yang sangat agung dan mulia. Baek Yu-hyun bertanya, "Sword God itu apaan?" Mas Ucup pun berbalik muka dan mengatakan bahwa ia sangat kecewa. Ternyata Baek Yu-hyun yang sangat terkenal mempunyai mata yang rabun. Ilshin yang mendengar itu pun berbisik ke arah Mas Ucup, menyuruhnya untuk berhenti, karena ia sangat malu karena tingkahnya. Baek Yu-hyun menatapnya dengan penuh emosi. Mas Ucup pun lanjut menjelaskan bahwa wanita Mina yang kau cari itu sudah kalah melawan Sword God, dan sekarang dia tidak bisa hidup tanpa Sword God. Ilshin yang mendengar itu kaget dan tak bisa berkata apa-apa.
Sedangkan Baek Hyun yang mendengarkan itu langsung mengeluarkan aura merahnya. Ia kemudian mulai berbicara. Apa kau mengatakan bahwa Mina tidak bisa hidup tanpa bajingan ini? Dengan penuh emosi, ia bertekad untuk menghabisi dua bajingan ini di sini sekarang juga. Mendengar peringatan itu, Mas Ucup tidak takut. Ia malah tertawa dan berkata bahwa Baek Hyun sangat bodoh karena tidak bisa melihat kekuatan besar milik Sword God. Ilshin dari belakang memaki Mas Ucup dan menyuruh dia untuk diam. Mendengar itu, Mas Ucup malah menyuruh bos Ilshin untuk diam saja di sana. Ia kemudian mengeluarkan pedangnya yang besar itu dan berkata dengan gagah bahwa ia akan mengurus si rabun ini. Ilshin yang melihat itu pun dibuat keheranan. Dari mana Mas Ucup mendapatkan rasa percaya diri itu? Padahal lawannya kelas S loh. Mas Ucup mengeluarkan kekuatan auranya sambil memegang pedang besarnya dan berkata bahwa pemula sepertimu akan mati di sini. Baek Hyun menghela nafasnya dan mulai mengambil pedangnya. Ia kemudian mengarahkan pedangnya ke arah Mas Ucup. Pedang itu mengeluarkan api yang sangat dahsyat, hingga Mas Ucup terbakar oleh serangan dari pedang itu. Seketika Mas Ucup menjadi gosong dan tergeletak di tanah. Ilshin yang menyaksikan itu hanya bergumam dalam hati. Makanya jangan sok jago bodoh. Namun Ilshin tak bisa menyembunyikan ekspresi terkejutnya. Baek Hyun hanya menatap dingin ke arah Mas Ucup. Sesaat kemudian, Baek Hyun menghilang dari pandangan Ilshin. Dan tiba-tiba muncul dengan meramas leher Ilshin. Ilshin sangat terkejut. Orang ini sangat cepat. Ia menduga bahwa Baek Hyun menggunakan skill teleportasi. Dengan penuh emosi, ia bertanya kepada Ilshin, "Di mana Mina? Apakah yang diucapkan oleh bajingan tadi itu benar?" Saat ini Ilshin hanya menatap Baek Hyun. Tiba-tiba muncul siluet seekor naga merah di hadapannya. Ternyata naga itu adalah inti dari pedang milik Baek Hyun. Saat ini Baek Hyun masih menanyakan apa yang Ilshin lakukan kepada Mina. Tangan kanannya mengangkat pedang, sedangkan satu tangannya lagi masih memegang leher Ilshin. Baek Hyun memperingatkan Ilshin untuk menjawab pertanyaannya. Ilshin saat ini merasa wajahnya akan terbakar. Ia berinisiatif ingin memadamkan api milik Baek Hyun. Ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah depan sembari mengaktifkan skill miliknya. Ternyata jarinya mengarah ke arah naga merah di hadapannya. Melihat Ilshin melakukan itu, Baek Hyun hanya keheranan. Baek Hyun pun marah karena Ilshin berani menunjuk jarinya ke arahnya. Oh iya, sekedar informasi. Kalau di Korea, jika seseorang menunjuk jarinya ke arah seseorang lain, maka itu dianggap tidak sopan. Sesaat kemudian, Baek Hyun merasakan ada yang aneh pada dirinya. Ia merasa seolah terkunci, tidak bisa leluasa bergerak. Naga milik Baek Hyun menatap Ilshin dengan cemas. Baek Hyun bertanya, "Skill macam apa yang kau gunakan?" Namun Ilshin hanya mengatakan satu kata, "Menghilanglah." Ia kemudian menurunkan satu jarinya. Seketika itu pula kekuatan milik Baek Hyun sedikit memudar. Naga di belakang Baek Hyun pun sampai menunduk sembari gemetar ketakutan. Sesaat kemudian naga itu benar-benar menghilang, menyisakan kepulan asap di belakang Baek Hyun. Baek Hyun yang menyaksikan itu hanya terkejut. Ia bertanya-tanya, Sword of Dragon miliknya kenapa bisa retak? Baek Hyun menggelengkan kepalanya. Ia hampir menangis dan bertanya pada Ilshin, apakah ini ulahnya? Ilshin hanya tersenyum puas. Ia bertanya balik, memangnya kenapa? Baek Hyun hanya merinding saat mendengar Ilshin mengatakan itu. Ilshin pun melanjutkan kalimatnya, bagaimana kalau kau lepaskan dulu tanganmu dari leherku? Dengan senyuman puas di wajahnya, ia mulai meledek Baek Hyun. Lepaskan tanganmu ini, aku masih kepanasan loh. Aku orangnya lemah terhadap panas tahu. Baek Hyun masih keras kepala. Ia tidak melepaskan tangannya dari leher Ilshin. Namun Ilshin hanya santai melihat ekspresi dari Baek Hyun. Beberapa meter di depan mereka, nampak Mas Ucup mulai bangkit. Ia sekarang sudah tidak gosong lagi. Mas Ucup pun mulai memuji bosnya dengan sangat brutal. Saat Ilshin dan Baek Hyun masih beradu mulut, tiba-tiba Seong Mina berjalan keluar menuju ke arah mereka berdua sambil mengucek matanya. Ia hanya berteriak, "Berisik!" Ia menatap mereka berdua dengan penuh emosi. Ia tidak bisa melanjutkan tidurnya karena mereka berdua terlalu berisik. Baek Hyun yang melihat Mina pun langsung bertanya, apakah Mina baik-baik saja? Mina yang melihat orang itu pun terkejut. Ia ternyata terkejut bukan melihat Baek Hyun, melainkan ia hanya melihat leher Ilshin yang diramas kuat oleh Baek Hyun. Ia menunjuk ke arah Baek Hyun dan mengatakan orang jahat. Baek Hyun yang mendengar itu pun langsung menangis. Kenapa Mina mengatakan hal itu? Sesaat kemudian Mina mengaktifkan kemampuannya. Matanya menatap Baek Hyun dengan tajam. Ia mengutuk Baek Hyun untuk mati. Tangannya sudah mengeluarkan serangan laser dan mengarahkan ke Baek Hyun. Ilshin sangat terkejut.
Sedangkan Baek Yu-hyun tidak sempat menghindar dan terkena serangan telak dari Seong Mina. Nampak ia terbang jauh beserta pedangnya. Sesaat kemudian ia jatuh dan terjadi ledakan di area itu. Baek Yu-hyun tak kuat menahan serangan Mina. Ia sampai memuntahkan darah. Baek Yu-hyun pun bertanya, kenapa Mina menyerangnya? Il-shin hanya menatap Baek Yu-hyun dengan ekspresi kebingungan. Ia mulai melirik ke arah Seong Mina. Saat itu pula Seong Mina menghampiri Il-shin dan menanyakan keadaan Il-shin. Baek Yu-hyun yang melihat itu sangat terkejut. Seong Mina mengelus leher Il-shin dan mengatakan jangan khawatir ada aku di sini. Il-shin hanya menjawab iya saja. Seong Mina pun memeluk Il-shin dan mengatakan akan melindungi Il-shin dari orang jahat di belakang. Il-shin yang mendengar itu malah kelabakan. Ia merasakan aura depresi yang sangat kuat dari Baek Yu-hyun di belakangnya. Baek Yu-hyun yang melihat itu langsung menangis. Seong Mina pun mengatakan bahwa jangan terluka lagi ya, Miri. Ternyata Seong Mina mengira bahwa Il-shin adalah adiknya, Miri. Il-shin kemudian melirik ke arah Baek Yu-hyun. Ia melihat Baek Yu-hyun gemetar dan terlihat depresi. Ternyata Il-shin mengetahui sebuah rumor bahwa Seong Mina dan Baek Yu-hyun sedang berpacaran. Il-shin pun merasakan jika ia di posisi Baek Yu-hyun, maka ia sangat depresi dan mungkin akan menghabisi nyawanya sendiri. Pasalnya pacarnya sendiri tidak bisa mengenalinya dan sekarang sikap Seong Mina seperti anak kecil. Il-shin pun menggunakan kekuatan penyembuhannya dan mengatakan kali ini ia memaafkan Baek Yu-hyun karena ia kasihan pada Baek Yu-hyun. Seketika tubuh Baek Yu-hyun pun dipenuhi oleh aura penyembuh milik Il-shin. Tubuhnya kini sembuh dan berasa ringan. Sistem kemudian memberikan notifikasi, menghitung penyebab dan akibat penyembuhan target, Baek Yu-hyun. Dia mungkin merupakan di posisi ke-8 sebagai makhluk terendah, tapi dia memiliki kemungkinan untuk melampaui batasnya. Il-shin membaca itu pun sempat berspekulasi bahwa Baek Yu-hyun bisa menjadi sangat kuat ke depannya. Sistem memberikan notifikasi bahwa 100 koin akan digunakan untuk penyembuhan. Il-shin terkejut karena itu harga yang sangat mahal untuk seorang hunter kelas S. Sesaat kemudian ia mulai merencanakan sesuatu. Ini adalah kesempatan untuk menambahkan jumlah pengikut miliknya yang merupakan hunter kelas S. Il-shin kemudian menatap ekspresi Baek Yu-hyun dan mengatakan bahwa dengan ekspresi seperti itu, dia bisa memberikan Il-shin ginjalnya kalau Il-shin minta. Il-shin melanjutkan, mungkin Baek Yu-hyun bisa menjadi pengikutnya kalau aku melakukan rencana ini dengan benar. Aku harus mencobanya. Sesaat kemudian, Baek Yu-hyun mulai berbicara. Ia bertanya apakah Il-shin baru saja menyembuhkannya. Ia memuji kekuatan penyembuhan milik Il-shin sangat luar biasa. Bahkan healer kelas S yang ia temui di Amerika Selatan tidak sehebat ini. Il-shin hanya merespon dengan senyuman dan mulai optimis. Ia bergumam kalau bisa memulai hubungan baik dengannya, maka rencananya menjadikan Baek Yu-hyun menjadi pengikutnya akan berjalan lancar. Il-shin mulai berbicara. Ia menjelaskan bahwa Baek Yu-hyun salah paham terhadapnya. Ia akan menjelaskan situasi ini kepadanya. Tidak lama kemudian terdengar suara dari langit. Ternyata muncul 3 helikopter di atas mereka. Il-shin yang menatap itu mulai khawatir. Ia bertanya kepada Baek Yu-hyun, apakah Baek Yu-hyun datang bersama pengikutnya. Namun, Baek Yu-hyun menjawab bahwa ia datang ke sini sendirian. Il-shin mempercayai perkataan Baek Yu-hyun. Ia berpikir bahwa Baek Yu-hyun tidak mungkin berbohong dalam situasi ini. Il-shin pun mulai penasaran, siapa mereka ini? Helikopter itu pun sudah berada di atas kepala Il-shin. Il-shin berspekulasi bahwa ada 2 kemungkinan. Yang pertama, Il-shin saat ini sudah diketahui dan menjadi buronan yang diburu karena menyembunyikan Mina. Kedua, ini hanya investigasi dari tim asosiasi hunter yang kebetulan melewati area ini. Il-shin menatap mereka dengan penuh was-was dan mengatakan bahwa mereka membuat situasi ini semakin menyebalkan. Helikopter itu pun berhenti di atas mereka. Dari 3 helikopter itu, muncul orang-orang berseragam lengkap yang langsung turun dengan cara melompat dari helikopter. Il-shin dari bawah yang melihat itu pun terkejut dan mengatakan mereka sangat banyak. Il-shin melirik ke salah satu helikopter dan lebih terkejut lagi. Dari bawah nampak seperti seseorang yang tak asing bagi Il-shin. Ternyata itu adalah kepala sekolah, Chai Gangsan. Il-shin pun heran mengapa ekspresi Chai Gangsan seperti itu. Il-shin menduga bahwa Chai Gangsan bereaksi begitu karena ia sudah mengetahui beritanya. Ia sempat khawatir dan takut kalau Il-shin dituduh sebagai penculik Mina. Namun ia juga terkejut. Di samping Chai Gangsan ada Seong Miri. Seong Mina dari bawah menunjuk ke atas dan berkata itu Miri. Seong Mina pun mendekati helikopter itu. Sedangkan Il-shin bingung harus menjelaskan kepada mereka semua seperti apa. Kejadian seperti ini sangat mudah menjadi sebuah kesalahpahaman. Beberapa jam kemudian, Il-shin menceritakan kejadiannya hingga maghrib.
Ilshin menceritakan semua kejadiannya persis seperti yang terjadi dan bagian di mana Seong Mina menyegel kemampuan Miri juga ia ceritakan. Saat mengetahui hal itu, Miri pun tak kuat menahan air matanya. Miri menangis karena kakaknya rela mempertaruhkan nyawanya demi Miri. Seong Mina pun menangis dan menyuruh Miri berhenti menangis. Miri memeluk Seong Mina sambil mengatakan bahwa ia sayang kakaknya. Seong Mina menjawab ia sangat sayang Miri juga. Orang-orang di sekitar sana pun menangis karena melihat adegan itu, termasuk admin sempat nangis dikit huhu. Tapi bohong. Sesaat kemudian Eunbi memberikan Ilshin sesuatu. Ilshin memegang kartu itu, ternyata itu adalah lisensi hunter kelas B. Ilshin pun bertanya mengapa tiba-tiba begitu. Eunbi pun menjelaskan bahwa Ilshin adalah seorang hunter kelas G dalam status tapi dengan jaminan dari kepala sekolah dan juga monster bunga yang bisa kamu panggil. Tiba-tiba kepala sekolah dan Seong Mina trauma saat Eunbi mengatakan monster bunga. Eunbi melanjutkan perkataannya, jadi kemampuan Ilshin untuk memanggil monster tidak masuk akal itu dinilai tinggi. Maka dari itu Ilshin mendapatkan lisensi hunter kelas B. Kepala sekolah masih gemetaran saat mendengar penjelasan dari Eunbi. Ilshin pun baru mengingat kalau monster bunga tidak masuk akal itu, berarti skill Nightmare Flower ya. Chai Gangsan mulai berbicara, ia menjelaskan tujuan ia memberikan lisensi hunter kelas B kepada Ilshin adalah untuk mengajak Ilshin bekerja untuknya. Sebagai seorang kantor kelas B, Ilshin bisa mengajar di Akademi Hunter. Ilshin yang mendengar itu pun kesal, ia tidak ingin melakukan hal itu. Dalam hatinya, ia bergumam kesal. Pasalnya ia masih memikirkan untuk mengurus para semut. Walaupun ia bukan seorang penulis novel hebat, ia masih ingin menulis. Dan juga ia harus membuat pengikutnya menjadi kelas S. Itu sangat sibuk tahu. Kemudian kepala sekolah Chai Gangsan menawarkan sesuatu. Ia bilang bisa memberikan Ilshin gaji awal 2 kali lipat lebih tinggi dari biasanya. Ilshin bertanya berapa banyak. Eunbi memegang tabletnya dan mulai menghitung. Ia menunjukkan hasil perhitungannya kepada Ilshin dan menjelaskan kira-kira ini adalah jumlahnya kalau pihak akademi menambahkan bayaran spesial dari kepala sekolah ke gaji Ilshin. Ilshin menatap tablet itu dan tidak percaya. Ia bertanya-tanya, berapa banyak nol dalam perhitungan itu? Sangat banyak sekali Cuk. Ilshin dengan dramatis langsung memegang tangan kepala sekolah Chai Gangsan. Ia menjelaskan kepada Chai Gangsan bahwa ia akan mengajar di akademi dan bekerja untuknya. Sebenarnya, menjadi guru dan mengajar di sebuah akademi hunter adalah mimpiku saat masih umur 5 tahun dulu. Jadi kapan aku bisa mulai? Chai Gangsan terkejut, ternyata Ilshin bisa dibujuk dengan uang. Kepribadiannya pun berubah total. Keesokannya, dari kejauhan, nampak bangunan Akademi Hunter yang begitu mewah. Di dalam kelas, Miri memperlihatkan ekspresi yang sangat gembira. Teman sebangkunya sampai penasaran, mengapa hari ini Miri sangat gembira. Miri menjelaskan bahwa akan ada seseorang spesial yang datang hari ini. Miri dan temannya pun melirik kedatangan dari Ilshin. Ilshin masuk dari ruangan dan nampak sangat gugup, seakan nyawanya ingin keluar. Ilshin pun berdiri di depan kelas. Ia didampingi oleh Mas Ucup yang sedang membawa pedang besarnya. Sebagian murid pun mulai bertanya-tanya, siapa orang ini? Sebagian murid lainnya sudah mengetahui bahwa pria di depan adalah orang yang mengalahkan guru Lee Gyeon-wook dengan sekali serangan. Mereka pun bertanya-tanya lagi, siapa pria gagah dengan pedang besar di sebelahnya? Ilshin dengan gugup mulai menyapa para murid di kelasnya. Ia kemudian memperkenalkan dirinya adalah Yu Ilshin. Ia akan menjadi guru pengganti di kelas ini. Saat ini wali kelas mereka sedang tidak masuk dikarenakan ada urusan mendadak. Ruangan kelas pun langsung ramai. Mereka tidak percaya dan bertanya-tanya mengapa tiba-tiba diganti. Namun keramaian itu tiba-tiba senyap saat Mas Ucup menancapkan pedangnya ke lantai dan menyuruh mereka untuk diam. Ia kemudian memperkenalkan dirinya adalah asisten guru Yu Ilshin. Namaku Mas Ucup. Dengan wajah mengintimidasi Mas Ucup menatap para murid dan menjelaskan bahwa mereka seharusnya merasa terhormat karena bisa diajari oleh Dewa Pedang yang sangat hebat. Ilshin kemudian mengambil alih pembicaraan. Ia ingin menyampaikan jika kelas pertama adalah. Miri langsung mengangkat tangan dan berkata olahraga. Itu yang diajarkan oleh wali kelas kami. Para murid pun langsung menoleh ke arah Miri. Yu Ilshin pun langsung bertanya apakah benar? Kalau begitu kalian belajar sendiri saja. Dengan penuh bangga Miri tersenyum puas mendengar Ilshin berkata seperti itu. Para murid menatap Miri dengan penuh rasa cemas. Ilshin saat itu juga merasa sangat ngantuk. Ia mulai mengomel kalau ruangannya kecil, tapi dengan Chai Gangsan dan Baek Yu Hyun. Beberapa detik kemudian Ilshin tertidur pula sambil mengorok. Para murid yang menyaksikan itu dibuat keheranan. Mas Ucup yang melihat Ilshin tidur langsung mengangkat pedang besarnya dan mengancam para murid. Jangan coba-coba untuk berisik. Siapapun yang mengganggu waktu tidur guru Yu Ilshin, maka
Pedang besar milikku ini tidak akan memaafkan kalian semua. Mas Ucup pun mengeluarkan auranya sambil memegang pedang besarnya. Para murid dibuat ketakutan, mereka saling berbisik, itu aura yang dikeluarkan setidaknya berada di kelas A. Sebaiknya kita diam saja dan belajar sendiri. Hari berikutnya, di mana hari mendekati akhir semester, Ilshin sambil menguap menyuruh mereka untuk belajar sendiri lagi. Hari berikutnya lagi, Ilshin menjelaskan jika hari ini hujan, jadi sebaiknya belajar sendiri saja di hari seperti ini. Hari berikutnya lagi, cuacanya bagus juga hari ini, belajar sendiri lagi ya. Teman sebangku Miri mulai kesal melihat tingkah Ilshin yang malas mengajar. Ia mulai bergumam, mengapa guru itu sangat pemalas, mengapa kita belajar sendiri terus-menerus selama 4 hari. Kalau dia sudah bangun tidur, dia malah main game semut yang tidak jelas. Bagaimana bisa dia adalah seorang guru? Beberapa jam kemudian, teman sebangku Miri sedang berada di kantin dan sedang memegang sebuah sendok. Di depannya ternyata Ilshin sedang menikmati makanan itu. Ilshin mulai memuji Akademi Hunter yang telah menyediakan makan siang gratis. Ia tidak menyesal bekerja di sini. Teman sebangku Miri tambah kesal karena tingkah Ilshin. Ilshin menyapa teman sebangku Miri yang bernama Ayu. Hei, mengapa makanmu sedikit sekali? Ini kan gratis. Ayu pun makin kesal. Ia bergumam dalam hati, apa yang dibicarakan oleh pencuri gaji ini? Miri menatap Ilshin dengan penuh kagum. Ia memuji Ilshin karena makan dengan baik. Ayu bergumam dalam hati, kalau mata Miri saat ini sudah rusak dan sudah gila. Saat sepulang sekolah, Ayu bertanya kepada Miri, apa yang Miri sukai dari pria pemalas jelek yang selalu memakai baju olahraga dan tidak pernah mengajar sama sekali. Miri pun bertanya, apakah maksudnya Pak Yu Ilshin? Miri pun dengan senyum berkata, tidak apa-apa, memang hanya aku saja yang bisa melihat betapa menawannya guru kita hehehe. Ayu pun bengong karena mendengar jawaban itu. Sesaat kemudian ponselnya berdering, ternyata kakaknya dan Ilshin sedang menunggunya. Ayu pun terkejut. Miri pun berlari dan pergi duluan. Ayu pun keheranan, mengapa Miri masih bertemu dengan Pak Yu Ilshin setelah sepulang sekolah. Ayu pun bergumam dalam hati, ia tidak terima dengan kejadian ini, ia harus menyelamatkan Miri dan kalau perlu, ia harus memukul guru pemalas itu sampai habis. Hari berikutnya, Ilshin, Mas Ucup, dan para murid saat ini sedang berada di area sparring. Ia menjelaskan bahwa hari ini akan dilakukan duel dan bukan belajar sendiri lagi. Ayo cepat cari pasangan kalian, tegasnya. Dari kerumunan, Ayu pun mendapat kesempatan emas. Ia ingin sekali menghajar guru pemalas ini sampai babak belur seperti dodol. Ilshin pun memberi tanggung jawab ini kepada Mas Ucup. Dirinya saat ini mulai mengantuk lagi. Mas Ucup dengan senang hati menerima permintaan Ilshin. Ayu pun dibuat terkejut. Ini sama saja seperti belajar sendiri. Dia akan membuat para murid berduel dan tidur. Ilshin pun menatap meja di depannya dan mengatakan bahwa itu adalah tempat terbaik untuk tidur. Namun, dari belakang ada yang memanggilnya. Ilshin menoleh dan bertanya, kenapa? Ayu pun dengan berani mengatakan bahwa ia tidak memiliki pasangan untuk duel. Ilshin saat itu menghitung para muridnya. Ia baru sadar di kelasnya saat ini hanya ada 21 murid. Ia ingin mencari solusi terbaik, namun otaknya saat ini pengen tidur. Dengan lantang Ayu mengatakan bahwa ia ingin Ilshin menjadi partnernya untuk duel. Mas Ucup langsung kesal. Ia mengeluarkan pedang besarnya dan berkata bahwa murid ini sangat kurang ajar karena ingin berduel dengan yang mulia Dewa Paduka Sang Raja terhormat Yu Ilshin. Ayu pun meledek. Apa salahnya? Kenapa dia tidak terima? Dia pasti ketakutan. Mas Ucup yang mendengar itu dibuat kesal. Ilshin pun menyuruh Mas Ucup untuk diam. Dia akan melayani tantangan dari Ayu. Ternyata Ilshin sudah diperingatkan oleh Eumbi kemarin. Kalau Ilshin terlalu malas dan tidak mau mengajar, gajinya bisa dipotong dan makan siang yang seharusnya gratis bisa jadi berbayar. Jadi ia bergumam setidaknya harus berpura-pura seperti bekerja hari ini. Ayu pun mendengar apa yang Ilshin katakan dan ia mengatai dalam hati. Ilshin adalah guru pemalas dengan gelar maling gaji. Mereka berdua saat ini sudah berada di area sparring dan saling bertatapan. Para murid di sana hanya menonton dan memperhatikan dengan diam. Ayu menatap Ilshin dan bergumam, dasar pemaling gaji sialan akan aku pukul habis-habisan kamu. Ilshin ternyata mendengar gumaman dari Ayu. Ia berkata dalam hati, astaga bahasa anak ini asar sekali. Aku masih bisa mendengar apa yang anak ini bicarakan walaupun anak ini cuman bergumam. Ilshin menatap Ayu. Ia bergumam dalam hati, bukannya dia ini Ayu Ting Ting ya, teman baiknya Miri. Ilshin bahkan tidak bisa membantah ucapan fakta yang digumamkan oleh Ayu. Ilshin tak membantah ucapan Ayu, ia memang hanya tidur di kelas, tapi itu ada alasan mengapa ia melakukan itu. Ia kemudian mengingat kejadian beberapa waktu belakangan ini.
Kejadian pagi ini, Ilshin terbangun dari tidurnya, kepalanya sangat sakit. Ilshin ternyata tidur di lantai. Ia memberikan ranjangnya kepada Seongmina dan Seongmiri demi penyembuhan Mina. Tiba-tiba ia merasa sangat kesal. Ia tidak bisa tidur nyenyak karena ada 2 bajingan lain di lantai rumahnya. Ternyata 2 bajingan itu adalah kepala sekolah Chae Gang-san dan pacar Seongmina Baek Yu-hyun. Ia sangat kesal dan ingin sekali memakan mereka berdua. Ternyata semalam mereka berdua berpesta di rumah Ilshin. Kepala sekolah membawa banyak sekali minuman haram dan berbeda-beda pula. Ilshin menatap minuman itu seakan tidak percaya bahwa mereka berdua adalah hunter kelas S. Masa depan Korea sepertinya akan suram. Ilshin menyodorkan kakinya yang bau sebelah ke arah hidung Baek Yu-hyun dan berkata kenapa tidak tidur di rumahmu Cok. Ilshin makin kesal karena Baek Yu-hyun tidak bereaksi sama sekali. Dengan kesal Ilshin berkata mereka ini hunter kelas S sungguhankah? Ilshin kesal karena 2 bajingan ini sudah tinggal di rumahnya selama seminggu. Dan kerjaan mereka setiap hari cuma minum minuman haram doang. Sehari sebelum Ilshin masuk kerja, kepala sekolah dan Baek Yu-hyun merangkul Ilshin dan memberikan selamat karena Ilshin menjadi guru Hunter Academy. Kepala sekolah pun berkata mereka harus merayakan ini dengan cara minum minuman haram pada hari seperti ini. Baek Yu-hyun sambil mabuk meminta tolong kepada Ilshin untuk menjaga Seongmina. Ilshin hanya bisa melongo akibat sudah mabuk duluan. Itulah awalnya. Namun selama seminggu ini, saat hujan turun, mereka bilang, enaknya untuk minum-minum di hari hujan seperti ini. 2 bajingan itu menuntun Ilshin untuk minum minuman haram lagi. Ilshin mulai khawatir kalau hal ini akan memperlambat kesembuhan Mina. Tapi, keesokannya, 2 bajingan ini datang dengan banyak sekali minuman haram. Ekspresi mereka sangat senang karena bisa minum minuman haram dengan leluasa di rumah Ilshin. Mereka bertiga kumpul dan ingin minum. Seongmina dengan sifat kekanak-kanakannya pun senang karena mereka bertiga terlihat sangat bodoh ketika sedang mabok. Mau ini kebetulan atau tidak, Ilshin rasa ada baiknya juga Mina menyukai 2 bajingan bodoh ini. Dan saat mereka semua sudah tidur, Ilshin dibangunkan oleh Seongmina. Seongmina mengeluh sangat lapar dan ingin makan di jam 4 subuh ini. Ilshin yang mendengar itu pun tidak bisa mengeluh. Karena ia yang menyebabkan Mina seperti ini jadi ia sangat sabar membuatkan Mina makanan. All Slashing Heavenly Swords yang dalam bentuk pisau dapur pun mulai memberontak kesal di dalam lemari Ilshin. Ilshin menjelaskan dengan sabar dan memohon untuk jangan memberontak kepada All Slashing Heavenly Swords. Seongmina pun bertanya kepada Ilshin, suara apa itu? Ilshin pun mengatakan kepada Seongmina, ia akan membuatkan nasi goreng spesial. Seongmina pun sangat senang. Ia juga meminta Ilshin menambahkan telur goreng. Ilshin dengan sabar memotong bahan-bahan untuk nasi goreng spesialnya. Ia bergumam dalam hati. Selama seminggu ini, jam tidurnya menjadi berantakan. Ia minum minuman dengan 2 bajingan itu hingga tengah malam. Dan harus memasak makanan untuk Seongmina di jam 4 subuh. Tidak ada waktu untuknya tidur dengan cukup. Seongmina menatap lemari tempat All Slashing Heavenly Swords ditaruh. Ia penasaran dengan suara benturan itu. 2 bajingan itu tertidur pulas. Namun tiba-tiba ponsel Ilshin tiba-tiba berdering dan memberikan notifikasi. Ponsel Ilshin berdering dengan sangat keras, hingga membuat mereka berdua pun kaget dan langsung terbangun. Mereka pun mengambil ponsel Ilshin dan melihat apa yang sedang terjadi. Ternyata ada berita terbaru, hunter kelas S bernama Sergey Brin ditemukan telah meninggal. Mereka pun terkejut saat membaca isi berita itu. Singkatnya hunter Sergey Brin kelas S dari Rusia telah dihabisi oleh monster di sebuah hotel di kota Gangwon. Dan para ahli menduga ia diserang oleh monster tingkat tinggi. Mereka berdua pun berdiskusi, mengatakan bahwa nanti akan muncul monster dengan tingkat bencana. Mereka seharusnya bisa mengantisipasi ini kalau ada Miracle. Namun Miracle sedang tidak sadarkan diri di saat seperti ini. Baek Yu-hyun pun terkejut dan menyuruh kepala sekolah untuk melihat foto di ponsel Ilshin. Ternyata di ponsel Ilshin, mereka melihat channel YouTube Alur HW yang sudah hampir mendekati 5.000 subscriber. Mereka pun memuji adminnya. Mereka berdua menduga adminnya adalah sosok orang yang sangat keren, baik hati, dan juga sangat ganteng. Seketika mereka langsung menekan tombol subscribe. Baek Yu-hyun membuka foto di berita itu. Ternyata ada tulisan aneh dengan darah sebagai tintanya. Chae Gang-san pun bertanya, apakah itu tulisan yang ditinggalkan oleh Sergey? Baek Yu-hyun menjelaskan, menurut tim analisa, itu bukan tulisan tangan Sergey dan itu adalah sebuah bahasa dari negara Afrika. Kurang lebih jika diterjemahkannya itu sebuah pengorbanan kepada dewa. Chae Gang-san pun berdiri dan menyuruh Baek Yu-hyun untuk pergi sebelum terlambat. Baek Yu-hyun pun mulai bangkit dan mengaktifkan skill teleportasinya. Saat itu Ilshin sedang menggoreng telur mata sapi dan Seongmina sedang menyaksikan aksi Ilshin.
Dan saat itu juga Chai Gangsan dan Baek Yu-hyun menghilang dari rumah Il-shin. Il-shin bertanya-tanya kemana dua bajingan itu. Seong-mina juga penasaran dan bertanya kemana dua orang bodoh itu. Il-shin pun memberikan nasi goreng spesialnya kepada Seong-mina dan menyuruh untuk menghabiskan makanannya. Setelahnya ia menyuruh Seong-mina untuk bersiap-siap pergi ke sekolah. Seong-mina pun senang karena ia paling suka dekat dengan guru Eunbi. Ternyata selama Il-shin menjadi guru, ia selalu pergi ke sekolah bersama Seong-mina. Ia menitipkan Seong-mina untuk dijaga oleh Eunbi. Dan itu adalah pilihan yang terbaik bagi Il-shin. Pasalnya, ia tidak tega meninggalkan Seong-mina di rumahnya seorang diri. Kembali ke area sparring saat ini. Il-shin bergumam, ia kemarin bertemu Eunbi dan berjanji jika ia mau bekerja lebih serius besok tapi, hingga malam tadi, ia masih mengantuk akibat dua bajingan itu yang mengajaknya minum minuman haram. Dan juga harus memasak makanan untuk Mina di jam 4 subuh dan tidak tidur hingga pagi. Saat ini juga di depannya sudah ada Ayu yang menantangnya untuk duel. Tiba-tiba sistem memberikan notifikasi penilaian nama Go Myung-ji. Tapi admin sebut Ayu aja. Usia 19 tahun, catatan khusus, mempunyai skill nekromancer yang berguna. Il-shin mulai membayangkan seberapa hebat skill nekromancer milik Ayu. Ayu pun mulai mengambil kalung tengkorak di lehernya dan ingin segera melakukan duel tersebut. Ayu kemudian memanggil bawahannya yang bernama Hades. Il-shin menduga bahwa yang keluar adalah Hades si penguasa neraka dari mitologi Yunani. Ayu pun mulai mengaktifkan skill spiritnya untuk memunculkan Hades. Di kakinya nampak logo sihir pemanggilan yang mulai aktif. Saat mantra mulai selesai dibacakan, muncul sosok Hades di belakang Ayu. Ternyata sosok Hades sangatlah besar. Ketinggiannya mungkin sekitar 3 kali dari tinggi Il-shin. Sistem kemudian memberikan notifikasi penilaian. Raksasa itu bernama zombie besar Hades ranking ke-7 di neraka. Usianya yaitu selama 1100 tahun. Catatan khusus, dia dulu adalah sebuah ksatria yang melayani Mountain Crushing Giant. Tapi setelah dia meninggal bertahun-tahun lamanya, dia sekarang menjadi zombie kurus yang hanya memiliki kulit. Il-shin menatap raksasa itu dan mengambil kesimpulan bahwa Ayu menggunakan skill necromancer miliknya untuk mengontrol zombie. Ia sangat senang dan ingin merasakan sensasi menyenangkan saat melawan zombie itu. Raksasa itu pun mengangkat tangannya dan ingin menyerang. Il-shin pun tak tinggal diam. Ia langsung mengaktifkan skill sharing milik Ilho. Sesaat kemudian, Il-shin kebingungan dan merasa aneh. Raksasa itu tidak langsung menyerang. Ia terdiam sejenak layaknya sedang membeku. Ayu pun kebingungan. Ia bertanya Hades, mengapa tidak menyerang lawannya. Raksasa itu pun langsung membungkukkan tubuhnya di hadapan Il-shin. Ayu pun kebingungan dan mengatakan bahwa Hades sudah gila. Ia memanggilnya untuk menyerang Il-shin tapi kenapa Hades saat ini malah menunduk. Hades pun berbicara dengan bahasa monster. Ia mengatakan bahwa ia adalah monster rendahan yang sudah tumbang dari lama. Ia merasa sangat terhormat dapat bertemu dengan seseorang yang memiliki eksistensi yang hebat dan luar biasa. Ayu pun masih memerintahkan Hades untuk menyerang Il-shin. Ayu mulai bergumam dalam hati dan bertanya-tanya. Seharusnya perintah dari summoner adalah sesuatu yang mutlak. Kenapa hal konyol seperti ini malah terjadi? Para murid yang menyaksikan itu pun bertanya-tanya apa yang terjadi. Ada juga murid yang memuji Il-shin karena dia bisa menundukkan summon milik Ayu tanpa menggerakkan tangannya. Mas Ucu pun memuji zombie raksasa bajingan itu. Ia pintar karena mengetahui bahwa Yang Mulia Paduka Agung Raja Bos Il-shin adalah seseorang yang sangat luar biasa. Miri pun tersenyum bangga. Ia setuju dengan pendapat dari Mas Ucup. Ayu merasa malu. Ia mulai memukul Hades dan menyuruh Hades untuk bergerak. Il-shin hanya menatap Ayu dan kasihan padanya. Ia seperti orang yang menyedihkan. Il-shin pun berkomunikasi dengan Hades. Ia meminta Hades untuk berpura-pura untuk bertarung. Namun Hades menjawab, ia tidak bisa. Ia merasakan kekuatan dari masternya di tubuh Il-shin. Meskipun kekuatan itu tidak banyak, namun masternya sang Mountain Crushing Giant ada pada diri Il-shin. Jadi ia meminta Il-shin untuk menarik kata-katanya. Il-shin memegang dagunya. Saat mendengar Mountain Crushing Giant, ia merasa seperti tidak asing dengan nama itu. Il-shin pun baru ingat, ternyata ia pernah mendapat kekuatan itu sebelumnya. Kalau kalian lupa, coba nonton part 3 atau part 4, Mimin juga lupa hehe. Il-shin pun melanjutkan kalimatnya, jadi saat ini Hades melayaninya sebagai seorang ksatria ya. Tanpa Il-shin sadari, ia berakting seakan menjadi Mountain Crushing Giant. Di belakang Il-shin nampak sosok master dari Hades yaitu Mountain Crushing Giant. Setelah kejadian itu, masa lalu Hades melintasi pikiran Il-shin seperti ombak. Penampilan aslinya tidak seperti penampilan zombienya hari ini. Hades, yang menjadi kesatria sang Mountain Crushing Giant karena kekaguman miliknya terhadapnya. Dia gagal melindungi sang wanitanya dan akhirnya dia kehilangan nyawanya.
Hades lalu menjadi zombie yang penuh dengan penyesalan dan berjalan tanpa henti di neraka selama ribuan tahun. Sampai Ayu Ting Ting memanggilnya. Ilshin yang mendengar kisah itu pun mulai menangis. Ia mengatakan bahwa Hades memiliki kisah yang sedih. Seketika sistem memberikan notifikasi, Ilshin mempunyai divine power milik Mountain Crushing Giant. Ilshin telah memenuhi kondisi untuk mewarisi pengikut. Apakah Ilshin ingin mengambil sang satria yang telah jatuh dari Mountain Crushing Giant? Ilshin pun menyetujuinya dan menekan tombol iya. Ekspresi sangat senang seakan dapat jackpot lagi. Seketika Ilshin dan Hades mengeluarkan energi yang saling berkesinambungan. Sistem kemudian memberikan notifikasi selamat. Ilshin telah berhasil mewarisi pengikut dari Mountain Crushing Giant. Zombie besar Hades telah menjadi pengikut ketiga Ilshin di bumi. Akan memakan banyak divine power, tapi ada kemungkinan Ilshin bisa membuat Hades berevolusi. Ayu yang menyaksikan itu pun terkejut. Ilshin pun mengeluarkan aura putih dan ia bergumam. Jadi Hades bisa berevolusi ya? Ilshin tidak tahu seperti apa Hades ke depannya setelah berevolusi. Namun ia sangat yakin bahwa itu akan menjadi hal yang sangat bagus ke depannya. Sistem kemudian memberikan notifikasi apakah Ilshin ingin menggunakan Divine Power untuk mengevolusi zombie besar Hades. Ilshin pun menekan tombol iya. Seketika, aura di belakang Ilshin menjadi dua warna, putih dan hitam, seperti Yin dan Yang. Energi itu mulai mengelilingi Hades dan proses evolusi dimulai. Hades pun merasakan seperti ada kekuatan besar yang masuk di tubuhnya. Matanya menyala. Ia mulai berteriak karena kekuatan tersebut masuk ke tubuhnya secara tiba-tiba. Di area sparring, terlihat cahaya yang sangat menyilaukan. Para murid di sana dibuat terkesima. Miri pun memuji Ilshin karena melihat keajaiban ini. Sedangkan, Mas Ucup merasa sangat beruntung karena bisa melihat keajaiban yang dibuat oleh Yang Mulia Paduka Raja Agung Yu Ilshin. Ilshin menatap Hades dengan rasa takjub dan tak menyangka bahwa saat Hades berevolusi, ia mengeluarkan energi yang sangat melimpah. Sesaat kemudian, cahaya itu perlahan mulai menghilang, hanya menyisakan energi Yin dan Yang. Energi itu perlahan mulai memasuki tubuh Hades, mulai dari kaki hingga ke kepala. Setelahnya, muncul sosok kepala dengan mata yang menyeramkan. Ternyata itu adalah Hades yang sudah berevolusi. Kini penampilan Hades semakin menyeramkan. Ia menggunakan zirah dari emas, hingga kukunya dilapisi oleh armor emas. Sistem kemudian memberikan notifikasi selamat. Zombie raksasa Hades telah berevolusi menjadi Knight Paladin Hades. Ilshin yang menyaksikan itu nampak terkejut melihat perubahan Hades. Miri pun kaget dan gembira karena Ilshin memperlihatkan keajaiban di depan matanya. Mas Ucup hanya menunduk dan memuji Ilshin dengan sangat brutal. Sedangkan Ayu hanya terdiam di sana. Sistem memberikan notifikasi. Saat ini Knight Paladin Hades memiliki jenis Paladin kegelapan. Catatan khusus memiliki kemungkinan untuk melampaui batasannya. Hades langsung menunduk di depan tuannya. Ia berterima kasih kepada Ilshin karena saat ini ia mampu melewati batasannya dan ia akan bersumpah atas jiwanya kalau ia akan menjadi perisai dari Lord Yu Ilshin. Sikap kemudian memberikan notifikasi. Kues promosi Dewa kelas rendah sedang berlangsung. Saat ini pengikut kelas S dan pengikut yang mempunyai kemungkinan untuk melampaui batasannya menjadi 4. Ayu pun terkejut. Ia bergumam dalam hati. Hades sekarang berubah. Ia bahkan sekarang bisa berbicara. Ilshin hanya tersenyum menatap ke arah Ayu. Tiba-tiba Ilshin merasakan pusing yang luar biasa. Ia tak kuat menahan rasa pusingnya dan badannya pun mulai tidak seimbang. Sebelum ia terjatuh, Hades mulai mengulurkan tangannya untuk menahan badan Ilshin. Miri dan Mas Ucup juga langsung menuju ke arah Ilshin. Para murid yang menyaksikan itu pun bingung dan tak bisa berkomentar apapun. Ilshin saat ini jadi kering cuy. Mas Ucup dan Miri sangat cemas dengan keadaan Ilshin saat ini. Namun, Hades mengatakan bahwa ia hanya tertidur. Tidak ada yang salah dengan tubuhnya. Miri masih khawatir dengan keadaan Ilshin. Sedangkan Mas Ucup langsung menangis. Ia mengatakan seberapa lelahnya bos Ilshin hingga dia berakhir seperti ini. Mas Ucup dengan refleks langsung menundukkan kepalanya dan menyuruh Ilshin agar tidur dengan nyenyak. Ia akan menjaga bos Ilshin hingga dia bangun. Sistem kemudian memberikan notifikasi. Ilshin harus menggunakan Divine Power untuk mengevolusi pengikutnya. Ilshin mulai bermimpi. Ia bergumam sepertinya ia terlalu banyak menggunakan Divine Power. Namun ia memaklumi, pasalnya ia berusaha mengevolusi Hades. Terlihat pemandangan sebuah ladang yang dipenuhi oleh gandum, pohon besar yang berada di tengah ladang itu, serta cuaca yang sangat cerah hingga memperlihatkan langit yang berwarna biru seperti lautan. Ilshin saat itu sedang berada di bawah pohon. Ia tertidur di atas pangkuan wanita cantik bagaikan seorang bidadari.
Ilshin menduga bahwa wanita itu adalah Everlasting Bountiful Prosperity. Wanita itu menatap Ilshin dengan senyuman di wajahnya. Ilshin pun menjelaskan, dirinya saat ini mempunyai kekuatan untuk bertemu para penguntitnya yang biasanya hanya bisa ia lihat melalui status sistem. Everlasting Bountiful Prosperity mengatakan, Ilshin terlalu banyak menggunakan Divine Power hari ini. Jadi beristirahatlah untuk memulihkan kekuatanmu. Ilshin pun berterima kasih kepada Everlasting Bountiful Prosperity. Wanita itu pun mulai menggunakan kekuatannya untuk membantu memulihkan Ilshin. Di saat itu pula Ilshin sangat merasakan nikmat yang luar biasa. Ia mendapatkan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan selama hidupnya. Cuaca yang indah, pemandangan gandum di sekelilingnya, kupu-kupu yang sangat indah, hingga wanita cantik yang sedang menahan kepalanya dan memulihkan energinya melalui kepalanya. Ilshin pun merasakan seperti di surga. Ia bahkan ingin di sini selamanya dan tak ingin kembali ke bumi lagi. Namun Ilshin masih memikirkan kemungkinan terburuknya. Jika ia beristirahat sekarang, ia takut monster bunga akan muncul dan menelan semua orang di area sparring. Berpindah ke ruangan milik Eunbi, di sana terlihat Eunbi sedang menjaga Seongmina. Ia memberikan permen lollipop dan Seongmina duduk tenang menikmati permennya. Namun beberapa saat kemudian ia merasa bosan. Ia merengek kepada Eunbi dan bertanya kapan kelas Ilshin dan Miri selesai. Lebih asik kalau main sama mereka berdua. Tiba-tiba Mina mendapatkan ide cemerlang. Ia mengambil sesuatu di tasnya, dan mengeluarkan kotak yang berisi sesuatu. Seongmina tertawa puas, ia sudah menduga akan bosan di sini. Jadi ia mengambil ini dengan diam-diam. Seongmina pun mengetuk kotak itu dan bertanya siapa di dalam sana. Apakah ia mau permen? Sesuatu di dalam kotak itu pun marah dan mengoceh karena dipermainkan oleh Mina. Mina pun tertawa dan tak ingin memberikan permennya. Eunbi yang menyaksikan itu hanya terdiam dan merasa cemas karena tingkah Mina yang masih seperti anak kecil. Eunbi mulai menghela napasnya. Ia bergumam bahwa ia lebih suka diri Mina yang dulu meskipun Mina yang dulu sangat menyebalkan. Eunbi pun mulai murung. Ia berpikir bahwa sesuatu yang diurus oleh ayahnya dan Baek Yuhyeon di Gangwon adalah masalah yang sangat besar. Ia bergumam lagi. Jika Seongmina dalam keadaan normal, ia pasti dapat membantu ayahnya dan Baek Yuhyeon. Sesaat kemudian, bunyi suara retakan, lollipop milik Seongmina pun retak dan perlahan mulai terjatuh di lantai. Mina pun gemetaran, sedangkan Eunbi menatapnya dengan keheranan. Mina pun tiba-tiba merasa ketakutan. Eunbi pun mencoba menenangkan Mina dengan mengatakan bahwa Eunbi masih memiliki banyak permen lollipop. Namun Mina sangat ketakutan, ia memeluk Eunbi dengan sangat erat. Eunbi penasaran, ia bertanya, apa yang Nona Mina takutkan? Mina mengatakan bahwa ada seekor monster telah datang dan ingin menelannya. Di luar Akademi Hunter, ada seseorang yang mengenakan jubah sedang menatap gedung Akademi Hunter. Ia mengatakan di dalam sana adalah tempat di mana persembahan untuk sang dewa bersembunyi. Ada suara monster yang menuntun pria itu. Ia mengatakan bahwa mereka berdua adalah bibit yang ditabur oleh Abyss Dragon. Tapi, mengapa salah satu dari mereka masih belum matang? Seseorang itu mulai masuk ke area Akademi Hunter. Satpam yang melihat itu pun bertanya-tanya, siapa orang ini? Satu satpam berdiri menghalangi langkah pria itu. Satpam itu menjelaskan, akan bermasalah jika pria itu masuk dengan pakaian seperti itu. Satpam itu mulai memegang pundak pria itu dan meminta tolong untuk menunjukkan kartu identitasnya. Pria itu merasa terhina karena dikatai pengemis. Secara mendadak, ia menyerang leher satpam itu dengan sangat cepat. Kepala satpam itu pun hilang. Satpam lain yang menyaksikan mulai histeris. Satpam satunya mulai mengambil senjata dan memaki orang itu karena ia berani melangkah ke area Akademi Hunter. Dua satpam itu mulai maju dengan senjata di tangannya. Kedua satpam itu telah menyerangnya, namun pria itu dengan santai maju ke depan, melewati satpam itu dengan sangat cepat. Seketika kedua satpam itu langsung meninggal. Pria itu mulai mengangkat satu tangannya dan mengumpulkan kekuatan pada tangannya. Dengan sekuat tenaga ia memukul lantai gedung itu hingga hancur. Gedung akademi mulai goyang seperti sedang gempa. Pria itu hanya mengucapkan kalimat, pengorbanan untuk sang dewa. Di saat itu pula alarm di gedung itu menyala, memberikan peringatan bahwa ada penyusup. Pria itu menutup telinganya karena suara bising dari alarm. Pria itu masih berada di sana. Ia mengatakan bahwa hanya ada dua persembahan yang pantas untuk sang dewa. Ia menatap para hunter yang berdatangan dan berkata bahwa sisanya adalah sampah. Salah satu guru hunter di sana membuat strategi. Ia menyuruh mereka untuk mengepung penyusup itu dan menyerangnya sekarang juga. Mereka mengeluh, mengapa di saat ada masalah seperti ini, kepala sekolah tidak ada di sini. Pria itu mulai dikepung oleh para hunter. Ia hanya menatap mereka semua dengan santai, dan tiba-tiba matanya tertuju pada satu orang.
Ia berhasil menemukan Miri. Di saat itu juga ia tersenyum puas, sedangkan Miri merasakan firasat buruk. Miri saat ini masih dilindungi oleh para guru di depannya dan Mas Ucup di belakangnya. Ruangan saat ini dipenuhi oleh ledakan akibat pertarungan para guru melawan pria misterius. Setelah menyerang bersama-sama, mereka mundur dan memastikan pria itu sudah kalah. Namun guru berkacamata terkejut. Ia bertanya siapa pria ini. Pria itu hanya diam dan mengepal sebuah batu. Ia meramas batu itu sambil berkata bahwa mereka semua adalah sampah yang berisik. Batu itu pun pecah akibat tak kuat menahan kekuatan pria itu. Pria itu mulai menatap tajam ke arah para guru dan mengatakan bahwa mereka semua akan meninggal. Pria mengeluarkan aura hitam yang menyeramkan. Ia hanya menggoyangkan tangannya ke samping. Namun muncul sebuah serangan ke arah para guru. Serangan itu mulai mengenai satu persatu guru di sana, dan ada satu serangan yang melesat mendekati Miri. Namun Mas Ucup dengan cepat menarik pedangnya dan menangkis serangan itu. Pria itu mengatai Mas Ucup karena berani menangis serangannya. Alarm di ruangan itu masih menggema. Saat ini mereka semua diarahkan untuk pergi ke bunker. Alarm itu memberitahu bahwa kepala sekolah dan hunter kelas S akan tiba dalam 10 menit. Tolong pergi ke bunker dan jangan melawan penjahatnya. Namun saat ini, Mas Ucup dan Miri sedang bersiap untuk melawan pria itu. Miri menyuruh Mas Ucup untuk memindahkan guru Ilshin ke bunker dan ia akan mencoba menahan pria itu hingga 10 menit. Mas Ucup mengatakan bahwa Hades telah membawa bos Ilshin ke tempat aman. Pria itu tertawa dan membuat ekspresi yang menyeramkan. Ia bergumam akan menggagalkan rencana mereka berdua. Tiba-tiba ada suara mengerikan dari balik jubah pria itu. Ia sekarang berubah menjadi monster hijau yang menyeramkan. Mas Ucup dan Miri pun sontak terkejut. Monster itu mulai mengaum. Kemudian dari tangannya, monster itu menciptakan sebuah pusaran rasengan berwarna ungu. Kemudian pusaran itu mulai dilepas ke atas dan mulai mengelilingi monster itu. Mas Ucup dan Miri hanya bisa menonton kejadian itu dan bertanya-tanya. Apa itu? Pusaran tadi mulai membesar dan mengelilingi area gedung akademi. Seketika, pusaran itu menciptakan penghalang di area akademi. Monster itu mulai menghina mereka. 10 menit, jangan harap bantuan akan tiba. Dasar serangga sampah. Miri pun sangat kaget. Ia menduga ini adalah teritori barier atau penghalang wilayah. Hanya monster kelas Lord seperti Abyss Dragon yang bisa melakukan ini. Mas Ucup pun menyuruh Nona Miri untuk berlari ke arah bunker. Hanya itu satu-satunya pilihan terbaik. Monster itu berteriak, mau pergi kemana? Ia mulai menyerang menggunakan ekornya layaknya seperti cambuk. Mas Ucup dengan tekadnya menahan ekor itu dengan pedang besarnya. Ia berhasil menahan serangan ekor monster itu. Namun dari atas kepalanya muncul serangan cahaya berwarna emas. Mas Ucup terkena serangan telak itu. Ia tak mampu menghindar. Badannya terhempas dengan kuat ke arah tembok dan langsung memuntahkan banyak darah. Monster buaya itu merendahkan Mas Ucup karena dia tak paham sedang melawan siapa. Monster itu mulai mencari Miri dan bertanya kemana persembahannya pergi. Tiba-tiba Miri sudah berada di belakang monster itu dan sudah mempersiapkan kekuatan Chidori emas di tangannya. Miri pun mulai menyerang. Monster itu pun baru sadar akan kehadiran Miri di belakangnya. Monster buaya itu berteriak. Ia merasakan tersetrum oleh Chidori emas milik Miri. Berpindah ke dalam bunker. Di sana Eunbi bertanya kepada Seong Mina. Ada apa? Mengapa ia begitu takut? Seong Mina baru sadar. Dengan nada putus asa ia mengatakan bahwa adiknya dalam bahaya. Seketika ia menghilang dari pandangan Eunbi. Berpindah ke Miri. Ia masih menyerang monster buaya itu dengan serangan listrik emasnya. Mas Ucup yang melihat itu pun langsung berteriak kepada Miri untuk menghindar. Miri tak sempat menghindar. Tangan monster itu mulai mendekati Miri. Monster itu memegang Miri dan merusakkan tembok akademi. Ia mulai membawa dan mengarahkan Miri ke suatu tempat. Mas Ucup pun khawatir dengan keadaan Miri. Ia kemudian meminta maaf kepada bos Ilshin karena ia tidak berhasil menjaga Miri. Miri saat ini sudah tersungkur di lantai halaman luar akademi. Ia tak bisa bergerak karena monster itu menekan tubuhnya dengan tangannya yang besar. Monster itu mengatakan bahwa persembahannya sudah tertangkap dan ia takkan melepaskannya. Monster itu pun mendekatkan satu tangannya yang memiliki jari dan lidah di tengahnya. Miri melihat itu merasa jijik dan ketakutan. Saat jari dan lidah itu mulai mendekati Miri, ia hanya pasrah dan memanggil nama gurunya. Saat itu pula, Seong Mina datang dan mengaktifkan kemampuan mind control miliknya dan menargetkan monster buaya itu. Ia dengan penuh emosi menyuruh agar monster itu berhenti. Monster itu melirik ke arah teriakan itu. Monster sangat senang karena bibi Abyss Dragon datang sendiri tanpa ia berusaha payah mencarinya. Mina pun keheranan, mengapa skillnya tidak bekerja. Dari dalam tas Mina, sesuatu dalam kota itu pun mulai berontak karena mereka sangat berisik. Mina mengambil tasnya dan membuang ke lantai.
Ia kesal karena adiknya sedang dalam bahaya tapi mainannya masih berontak. Mina pun bertanya-tanya, mengapa skillnya tidak bisa bekerja. Monster buaya itu mulai menyerang Mina dengan ekornya dan membuat banyak kepulan asap. Sesaat kemudian tidak terjadi sesuatu, Mina terlihat baik-baik saja. Namun saat kepulan asap itu menghilang, ia sudah terlilit oleh ekor monster buaya itu. Dengan kasar, monster buaya itu menarik Mina ke arahnya. Monster itu memperingati Mina, ia akan mengurusi Mina sehabis mengurusi adiknya. Mina pun emosi, ia berteriak dan memaki monster itu karena monster itu mencoba menyentuh Miri. Monster itu senang melihat ekspresi Mina, ia kemudian mulai melakukan persembahannya. Tangan yang dipenuhi oleh jari dan lidah itu mulai mendekati Miri lagi. Miri sangat ketakutan dan berteriak meminta tolong. Mina pun menangis tak berdaya. Ia ingin seseorang menyelamatkan adiknya. Mina kemudian menangis dan memanggil nama Yu Ilshin. Di saat itu juga, Ilshin yang masih menikmati alam bawah sadar mulai membuka matanya. Ilshin bertanya apa itu tadi. Ia kemudian bangkit dan ingin pergi karena firasatnya tiba-tiba memburuk. Everlasting Bountiful Prosperity mengatakan bahwa Divine Power milik Ilshin belum pulih sepenuhnya. Everlasting Bountiful Prosperity khawatir kepada Ilshin. Ia bisa mati di tangan utusan milik God of Destruction jika Ilshin pergi sekarang. Ilshin hanya menatap wanita itu dan berkata bahwa setidaknya ia harus melakukan sesuatu. Sesaat kemudian, suara memberontak dari dalam tas Mina mulai terdengar. Seseorang datang dan mulai mengambil isi dari dalam kotak itu. Seong Mina menangis sambil memanggil nama Ilshin. Monster buaya itu masih menindih tubuh Miri. Seong Mina berteriak dan memohon agar monster itu tidak melakukannya. Monster itu ternyata sudah melakukan ritualnya dan saat ini sedang mempersiapkan persembahan kepada dewania. Namun tiba-tiba, dalam sedetik, terdengar suara seperti seseorang telah memotong sesuatu. Monster itu mendengarnya dan refleks menoleh ke belakang. Ia tidak sadar bahwa saat ini ekornya sudah berada di langit. Ekor itu pun jatuh ke tanah, membuatnya terkejut. Ia baru sadar bahwa ekor kesayangannya saat ini sudah putus. Sistem kemudian memberikan notifikasi penilaian, tanda tanya utusan bernama Gustav usia 85 tahun catatan khusus. Bertanggung jawab atas pemanenan para persembahan yang diberikan oleh God of Destruction saat ini. Ilshin sedang dirasuki oleh All Slashing Heavenly Swords. Ia telah memotong buntut dari monster buaya dan berhasil menyelamatkan Miri. Ilshin yang dirasuki pun hanya ingin memotong. Ia sangat berhasrat untuk memotong buaya itu. Miri pun memanggil Ilshin. Kemudian, dengan perlahan, Ilshin mulai menurunkan Miri dan perlahan mulai menuju ke arah monster buaya itu. Monster itu masih kesakitan karena ekornya yang putus. Ia bertanya siapa makhluk rendahan yang berani memotong ekornya. Ia mulai marah dan mengaum. Ilshin tak gentar, ia pun mulai maju dan ingin memotong buaya itu. Monster buaya itu mulai menyerang Ilshin. Namun Ilshin dapat membaca serangan buaya itu. Monster buaya itu pun kesal. Ia mulai melancarkan serangannya lagi dan berharap mengenai Ilshin. Namun, dengan badas, Ilshin berhasil menghindar dengan salto ala-ala Vrindavan. Asli, di sini Ilshin keren banget, cuy. Aura darah yang mengikutinya, matanya yang tajam, beserta ekspresinya yang nampak sangat menikmati pertarungan, membuatnya seolah-olah menjadi seorang maniak. Namun, sang monster tak kehabisan ide. Ia mencoba memakan Ilshin yang sedang berada di udara. Ilshin tetap tenang, ia makin tersenyum lebar saat monster buaya itu membuka mulutnya. Ilshin dengan gesit memotong rahang monster buaya itu. Seketika, darah monster itu keluar. Monster itu pun memaki Ilshin karena telah berani melukai rahangnya. Monster buaya tidak menyerah, ia masih melihat peluang. Dalam sekejap, ia menutup mulutnya, berharap ia telah memakan Ilshin. Namun, mata monster itu membelalak. Ia terkejut karena Ilshin saat ini telah berada di atas hidungnya. Ilshin menjilati pisau itu dan mengatakan ingin memotong lebih banyak lagi. Merasa dipermainkan, monster itu mengamuk. Ia memukul Ilshin yang berdiri di hidungnya. Namun Ilshin dengan sangat cepat telah memotong bagian-bagian tubuh monster itu. Nampak wajah gembira dari ekspresi Ilshin. Mas Ucup yang melihat itu langsung terharu. Ia sangat berharap bisa menggunakan kekuatan swordsmanship seperti bos Ilshin. Monster buaya sangat kewalahan. Tubuhnya penuh dengan sayatan dari pisau dapur Ilshin. Ia saat ini dibuat menunduk di hadapan Ilshin. Ilshin saat ini berlumuran darah monster. Ia mengangkat tangannya yang memegang pisau sambil meledek kemampuan monster itu. Monster itu hanya menatap Ilshin. Ia memuji Ilshin dan mengatakan bahwa Ilshin kuat. Tetapi ia belum menunjukkan seluruh kemampuannya. Ilshin hanya tersenyum. Ia sangat senang karena monster payah itu belum kalah.
Ia sangat menikmati pertarungan ini. Monster itu mulai mengeluarkan kemampuannya sambil mengatakan bahwa Ilshin akan menjadi persembahan yang akan disenangi dewanya. Monster itu mulai melapisi tangannya dengan aura hitam pekat sambil memamerkan bahwa kekuatan ini diberikan oleh God of Destruction. Ilshin malah memanasi monster itu. Ia mengatakan, "Tunjukkan semua kemampuanmu dan aku akan memotong semuanya." Eternal Striker kecewa karena Ilshin lebih memilih menggunakan pedang daripada otot yang hebat. Sedangkan Soundless Trapping Nightmare menyoraki Ilshin dengan kedua bunga kanibal di tangannya. Ilshin bergumam dalam hati, mereka sangat berisik. Tiba-tiba ia terkejut. Di hadapannya muncul sesuatu yang berbeda. Monster itu sekarang sudah menggunakan kemampuan dari doanya. Tubuhnya sudah diselimuti oleh kegelapan, dan aura hitam mengalir dari tubuhnya. Ilshin sambil mengupil mulai meledek monster itu karena kemampuannya terlihat lemah dan mengatakan bahwa ini sangat membosankan. Ia kemudian melompat dan ingin memotong monster itu. Sedangkan monster itu hanya diam saja. Ilshin mulai memotong tubuh monster itu. Namun, pedangnya tidak bisa menembus tubuh monster itu. Monster itu hanya terdiam dan melotot ke arah Ilshin. Ilshin mulai cemas. Ia bertanya-tanya, mengapa pedangnya tidak bisa menembusnya? Ilshin pun takut gelar Sword God miliknya akan tercoreng karena tidak bisa menembus tubuh monster itu. Ia tidak bisa menerima jika itu terjadi. Ia mulai bersiap untuk melesat maju lagi. Dengan percaya diri, ia ingin membuat buaya itu menjadi sushi Korea yang lezat. Ilshin mulai menebas monster itu dengan brutal. Namun monster itu hanya diam dan tidak bergerak atau melindungi dirinya. Serangan demi serangan Ilshin kerahkan, hingga akhirnya pisau Ilshin mulai terlihat melambat. Saat itu juga, monster itu memegang tangan Ilshin. Sekujur tubuh monster hanya terlihat seperti goresan kecil. Padahal Ilshin menebasnya dengan mengerahkan kekuatannya. Monster itu meledek Ilshin. Ia mengatakan bahwa pisau jelek ini tidak bisa melukai kulit yang sudah diberikan oleh dewanya. Dengan penuh emosi, monster itu menghantam perut Ilshin, dan Ilshin langsung muntah darah. Hantaman dari monster itu sangat kuat hingga Ilshin terpental jauh dan menabrak pembatas yang telah diciptakan oleh monster itu. Ilshin terkapar lemah, tubuhnya tak bisa digerakkan, namun monster itu perlahan mulai mendekat. Ilshin memegang perutnya. Saat ini, kondisinya sangat tidak menguntungkan jika melanjutkan pertarungan sekarang. Monster itu mulai mencengkeram kepala Ilshin dan mengangkatnya. Ilshin pun merasakan kesakitan saat dicengkeram. Monster itu pun mulai bertanya kepada Ilshin, bagaimana rasanya kesakitan dari kekuatan yang ia miliki berkat doanya. Monster itu mulai mengeluarkan tangannya yang memiliki jari dan lidah aneh. Ia mulai merapalkan sebuah puisi kepada doanya sebelum memberikan persembahan yang sangat lezat. Tangan itu mulai mendekati Ilshin. Sedangkan Ilshin tak bisa bergerak karena tubuhnya mulai diambang batas akibat serangan yang ia terima. Tangan monster itu sedikit lagi mencapai leher Ilshin. Monster itu tersenyum puas karena ia dapat memberikan persembahan yang lezat pada doanya. Ilshin kemudian ingin menggunakan kekuatan penyembuhannya. Namun, tiba-tiba sistem memberikan beberapa notifikasi peringatan. Ilshin saat ini tidak mempunyai divine power yang cukup untuk menggunakan kekuatan ini. Ilshin pun sangat kesal. Sistem saat ini terus memberikan notifikasi peringatan kepada Ilshin. Kematian semakin mendekat. Monster itu mulai menyiksa Ilshin hingga Ilshin mengeluarkan banyak darah. Ilshin pun tak kuat, ia merasa penglihatannya mulai memudar. Tiba-tiba, Hades berteriak dan melompat ke arah monster itu. Monster itu perlahan melirik ke arah Hades. Hades dengan penuh emosi menatap monster yang telah melukai masternya. Namun, nahas, sebelum serangannya mengenai monster itu, ia terkena tinju terlebih dahulu. Hades langsung terpental jauh dan menabrak pelindung di sana. Ilshin mulai putus asa. Ia mulai menyalahkan diri sendiri karena terlalu sombong akibat sudah menjadi seorang dewa. Ia juga sempat berpikir egois. Seharusnya ia melarikan diri dan tidak peduli siapapun yang sekarat. Namun, percikan debu emas mulai menyala. Seorang pengikutnya mulai memanggil namanya. Ilho mulai berteriak agar Ilshin bisa bangkit dan memulihkan tenaganya. Anti pun begitu. Ia menangis, menggenggam tangannya, dan berharap agar Ilshin bisa memulihkan kekuatannya. Ilshin pun bisa mendengar suara putus asa dan tangisan dari para pengikutnya. Seong Mina, Seong Miri, dan Mas Ucup. Mereka berteriak putus asa, berdoa agar Ilshin bisa pulih secepatnya. Seketika, sistem memberikan notifikasi. Sebagian divine power telah pulih dari hasil tangisan dan doa para pengikut Ilshin. Sesaat kemudian, monster itu ingin menyiksa Ilshin lagi hingga ia meninggal dan dapat dipersembahkan kepada doanya. Sistem kemudian memberikan notifikasi baru. Skill Share. Skill milik Mas Ucup dan Hades telah ditambahkan.
Baru, skill bernama Sword Demon, Heavenly Demonic God Sword dan Hades, Immortal Blessing kini tersedia. Saat itu juga, Ilshin membuka matanya. Ia menatap tajam ke arah monster itu. Tangannya masih menggenggam erat pisaunya. Dan tiba-tiba, dengan gerakan secepat kilat, ia berhasil memotong tangan monster itu. Monster itu hanya menatap dengan tidak percaya. Ia kemudian melepaskan genggamannya dan berteriak kesakitan. Ilshin perlahan turun dan mengaktifkan kemampuan skill share milik Mas Ucup. Heavenly Demonic God Sword, 1 detik. Kita berpindah keluar penghalang. Saat itu, Baek Yu-hyun sedang berusaha melancarkan serangannya untuk menghancurkan penghalang tersebut. Namun, ia tak dapat menembusnya. Skill milik Choi Gangsan pun tidak berpengaruh pada penghalang itu. Dengan penuh emosi, Choi Gangsan mulai memaki Gustav. Ia mengumpulkan seluruh hunter kelas S dan kelas A di Korea agar tidak tertarik datang ke tempat ini. Baek Yu-hyun, yang mulai putus asa, menginginkan sebuah keajaiban. Tiba-tiba, penghalang itu mulai retak dan mengeluarkan cahaya. Baek Yu-hyun yang melihatnya pun terkejut. Penghalang itu tampaknya tak mampu menahan energi milik Ilshin yang berada di dalam. Kembali ke pertarungan Ilshin. Saat ini, ia mengeluarkan aura yang mengerikan. Ia melakukan sebuah pose aneh sambil tertawa, kemudian mengayunkan pedangnya ke arah monster itu. Namun, reaksi monster itu justru seperti Mas Ucup, bertanya-tanya apa yang sedang Ilshin lakukan. Sekali lagi, Ilshin dirasuki hasrat bertarung dan ingin memotong monster itu lagi. Monster itu mulai meluncurkan duri dari tubuhnya, seperti misil yang menyerang ke arah Ilshin. Namun, Ilshin dapat memotong duri-duri itu dengan mudah. Ia kemudian bergumam dalam hati, ini sangat berbahaya. Ilshin masih memegang pisau dapurnya, namun kondisinya kini sudah rusak. Hanya tersisa sedikit bagian yang masih utuh, bahkan sudah tidak layak pakai. Saat ini, Ilshin sedang berhadapan dengan monster itu. Tiba-tiba, monster itu kembali merasakan sakit. Ia menatap tangannya dan bertanya-tanya mengapa tangannya terluka. Monster itu kemudian berteriak kepada Ilshin, menuntut jawaban tentang apa yang telah Ilshin lakukan terhadap tangannya. Namun, Ilshin hanya tertawa dan berkata, aku hanya ingin terus memotong. Monster itu semakin marah. Ia berteriak dan memaki Ilshin karena berani menipunya. Ia maju, berniat menghajar Ilshin. Namun, tiba-tiba, monster itu terkejut. Ia merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Kini, ia menatap bagian bawah tubuhnya dan tersadar, Ilshin sudah melancarkan serangan ke arah perutnya. Perut monster itu langsung terluka parah, darah mengalir deras. Setelahnya, Ilshin melanjutkan serangannya. Ia menebas kedua tangan monster itu, lalu membelah bagian perutnya sekali lagi. Dan untuk serangan terakhir, Ilshin menebas area leher. Monster itu berteriak kesakitan. Ia tidak percaya bisa kalah dengan seseorang seperti Ilshin. Di saat yang sama, penghalang milik monster itu mulai retak. Perlahan, ia hancur berkeping-keping. Di saat itu juga, Ilshin berhasil mengalahkan monster itu. Namun, monster itu masih sadar. Ia perlahan mendekati Ilshin dengan nada kesal karena tidak menyangka bisa dikalahkan. Monster itu perlahan menatap Ilshin. Dari pandangannya, ia melihat Ilshin seperti seorang dewa yang agung. Ia mulai bertanya-tanya, apakah seseorang bisa memancarkan aura layaknya seorang dewa? Monster itu pun mulai berkeringat dan menyesal. Ia bergumam dalam hati, andai dari awal aku bisa melihat aura dewa yang ditunjukkan oleh Ilshin, mungkin aku akan melarikan diri. Sebelum kepergiannya, ia sangat menyesali keputusannya. Ia mulai memanggil Ilshin dengan sebutan makhluk yang sangat agung. Detik demi detik berlalu, tubuhnya perlahan mulai menghilang. Kini, di hadapan Ilshin hanya tersisa debu sisa dari monster itu. Sistem kemudian memberikan notifikasi, utusan dari God of Destruction, tanda tanya, Gustav telah dihabisi. Menyerap persembahan. Selamat, pengikut Gustav adalah persembahan yang sepadan dengan kelas SS. Quest, Low Class Evil God Promotion, dalam proses. Pengikut kelas S atau pengikut yang bisa melewati batas mereka bertambah 1. Saat ini pengikut Ilshin menjadi 4 dari 10. Beberapa saat kemudian, Choi Gangsan, Baek Yu-hyun, beserta para guru mulai mendekati Ilshin. Choi Gangsan dan Baek Yu-hyun khawatir dengan kondisi Ilshin yang terluka parah. Tangan Ilshin terkulai lemas, dan pisau yang ia gunakan kini sudah rusak. Baek Yu-hyun dan Choi Gangsan mulai menangis. Mereka takut Ilshin telah mati. Namun, saat itu juga, Hades datang dan menjelaskan bahwa Ilshin saat ini hanya tertidur karena kelelahan. Baek Yu-hyun dan Choi Gangsan pun keheranan.
Dengan kondisi Ilshin yang seperti itu, ia tidak mati. Bahkan ia hanya tertidur. Berpindah ke sisi lain, terlihat sebuah taman yang asri. Ditumbuhi banyak bunga dan kupu-kupu. Di sana juga terlihat beberapa tumbuhan pemakan daging. Ilshin perlahan membuka matanya dan menyadari sesuatu. Tempat ini adalah milik Soundless Trapping Nightmare. Saat ini, Ilshin berada di dalam mulut tanaman karnivora. Sistem kemudian memberikan notifikasi. Soundless Trapping Nightmare berkata bahwa cairan tubuhnya telah sepenuhnya diserap oleh tubuh Ilshin. Tidak ada kutukan atau racun yang bisa menyakiti Ilshin. Ilshin pun bergumam bahwa itu adalah hal yang bagus. Namun, ia merasa hal ini sudah cukup lama. Ia mulai khawatir apakah efeknya benar-benar akan bekerja atau tidak. Soundless Trapping Nightmare kemudian berkata bahwa hanya ada satu pukulan yang tersisa. Ilshin mulai bertanya-tanya, apa maksudnya? Sesaat kemudian, Ilshin dipukul oleh lidah tanaman itu dan ia mulai terjatuh ke dalam mulut monster tersebut. Ilshin pun berteriak dan bertanya apa yang sedang terjadi. Ia kemudian ditelan oleh tanaman itu, tetapi tersangkut di tenggorokan. Ia mulai berteriak meminta tolong. Tiba-tiba, Ilshin terbangun dari tidurnya. Mina, yang berada di sampingnya, langsung bertanya tentang kondisi Ilshin. Pasalnya, Ilshin sudah tertidur selama 1 minggu penuh. Ilshin sangat terkejut. Ternyata, ia sudah tidur selama itu. Ia masih tidak percaya dengan perkataan Mina. Namun, Mina mendekat dan bertanya dengan penuh kekhawatiran, apa kau mengalami mimpi buruk? Ilshin merespons, aku tidak apa-apa. Ia kemudian berterima kasih karena Mina sudah mengkhawatirkannya. Sistem kemudian memberikan notifikasi. Selamat! Permintaan dari Seong Mina telah menjadi kenyataan, dan dia telah menjadi pengikut bumi Ilshin yang keempat. Seong Mina adalah pengikut kuat yang sepadan dengan kelas SS. Quest, Low Class Good God Promotion, masih dalam progres. Pengikut kelas S atau pengikut yang bisa melewati batas mereka bertambah menjadi 5 dari 10. Ilshin pun kegirangan karena Mina menjadi pengikutnya. Sistem kemudian memberikan notifikasi. Seong Mina, tipe pengikut. Sistem kemudian mulai mengganggu Ilshin. Coba minta kiss kepadanya. Dia mungkin akan sangat senang dan akan melakukannya. Ilshin pun kaget dan terpukul malu. Beberapa saat kemudian, terdengar suara aneh dari dalam ruangan itu. Tiba-tiba, muncul seekor ikan raksasa di belakang Mina. Ilshin dan Mina pun terkejut dan ketakutan. Mina sangat ketakutan, tetapi monster itu tampak sudah bonyok, seperti sudah dikalahkan sebelumnya. Sistem kemudian memberikan notifikasi. Ikan ini adalah persembahan dari Ilho. Ilho kemudian berteriak dengan senang, Dewa Ilshin, nikmatilah ikan itu, aku berharap engkau cepat sembuh. Ilho kemudian mengucapkan kalimat sucinya, Ancrit, Ancrit.